perhatikan deh. Ada orang yang kaya, tapi hidupnya justru semakin sengsara. Hartanya membuat dia susah. Tapi ada juga orang yang tidak kaya, tapi hatinya selalu bahagia. Ya, bermain. Ya, bermain, happy, bantuin abinya kerja. Misalkan abinya seorang pemulung, dia bantuin abinya nyari sampah buat dijual lagi. Dia sambil bermain-main, sambil ceria-ceria. Ya, dia angkat sampah-sampah, dia ambil barang-barang bekas, dia ambil botol-botol bekas buat dikumpulkan sambil bermain-main. Nanti kalau ada hujan turun, dia main hujan-hujanan. Subhanallah, bahagia. Ada orang kaya, abi dan uminya sibuk kerja. Ya, abinya kalau pulang malam, uminya juga kalau pulang malam. Walaupun dikasih duit tiap hari banyak, dia sendirian, dia nggak happy adik-adik sekalian. Dia merasa hatinya tidak enak. Ya, maka harusnya seperti apa kalau keadaannya seperti itu Kak Yogi? Dia harus menjadi anak yang saleh. Ya, nah adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, coba deh kata Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, tuh lihat kata Allah. Bukan barang siapa yang hartanya banyak, barang siapa yang duitnya penuh di kamar mandi. Woi, di kamar mandi aja ada duit, apalagi di kamar. Ya, barang siapa yang mobilnya ada 10, wah dealer itu mah. Ya, barang siapa yang rumahnya ada banyak, wah bos kontrakan dong. Ya, pokoknya banyak deh hartanya. Tidak. Ya, Allah mengatakan apa adik-adik? Man amila salihan min zakarin au unsa wahuwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Ini juga menjadi syarat. Nggak boleh dia berbuat baik, mengerjakan amal soleh, tapi dia nggak beriman. Ya, percuma nanti amalannya. Ya, dia harus beriman dulu kepada Allah. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi, yang Allah janjikan, hati kita bisa bahagia jikalau kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, kayak diulang. Hati yang bahagia adalah hati milik orang yang beriman dan beramal soleh. Mau bukti? Baik, kita coba lihat buktinya. Ada seorang ulama, ya, yaitu namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wah, terkenal sekali ini adik-adik. Adik-adik harus hafalkan namanya ya. Namanya siapa sayang? Namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi orang-orang itu kalau mendengar nama Syekhul Islam pasti akan mengarah pada nama Ibnu Taimiyah. Banyak sekali karya-karyanya adik-adik sekalian. Banyak menulis-nulis buku adik-adik sekalian. Ya, nama asli beliau adalah Ahmad. Ya, siapa namanya? Ahmad. Namanya terkenal sekali. Kalau kita hadir ke kajian-kajian, pasti ustadz-ustadz akan menyebutkan nama beliau adik-adik. Ya, namanya Ibnu Taimiyah. Ya, apa yang terjadi pada beliau Kak Yogi?
tengah namanya yang terkenal, namanya yang harum sekali. Bukan gitu ya saya ya. Maksudnya harum itu terkenal baik, ya, terkenal sekali dengan kebaikannya. Beliau ternyata kondisinya sangat susah, ya, kondisinya susah sekali, jauh dari kemewahan, ya, jauh dari kesenangan duniawi, masya Allah, ya. Kak Yogi sendiri, ya, alhamdulillah Kak Yogi masih makan, ya, masih makan nasi, Allah masih memberikan kendaraan, mau kemana-mana bisa ngebut, ya. Kak Yogi masih merasa, ya Allah, Allah itu baik banget. Perhatikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adik-adik. Beliau itu nggak ada kemewahan dunia sama sekali. Jauh dari yang namanya kesenangan. Kalau kita pada hari ini, walaupun masih ada virus corona, sebagian adik-adik sudah bisa pergi ke mall. Ya, sebagian adik-adik kalaupun tidak pergi ke mall bisa dibelikan jajan via online, bisa belanja di Shopee, ya kan ya? Boy bisa belanja di Tokopedia, Masya Allah, ya, masih nggak kekurangan insya Allah Ta'ala. Ya, insya Allah di zaman ini nggak ada orang yang kekurangan adik-adik. Ya, karena bantuan pemerintah juga ada, ya, saudara juga ada, banyak pokoknya insya Allah Ta'ala. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mendapatkan kesenangan apa-apa. Bahkan, kata para ulama apa adik-adik, sangat menyedihkan keadaannya. Ya, ditambah lagi dengan siksaan dan penderitaan yang dialami oleh beliau, yaitu berupa siksaan. Beliau diapain Kak Yogi? Dimasukkan ke dalam penjara. Ya Allah, lihat tuh, para ulama terdahulu, ya, para pejuang dahulu untuk menyebarkan agama Islam ini harus dipenjara adik-adik sekalian. Ya, di penjaranya nggak enak. Ya, penjaranya nggak ada AC-nya, penjaranya nggak ada tempat tidurnya, iya, penjaranya nggak ada taman rekreasinya, penjaranya nggak enak deh pokoknya. Bahkan di sana beliau disiksa, ya, disiksa, what, pokoknya wah, ya, menyedihkan sekali keadaannya karena pada waktu itu banyak yang tidak senang dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Ya, banyak orang-orang yang membenci Ibnu Taimiyah. Ya, musuh-musuh beliau ketika ada di penjara memberikan ancaman, "Hei, awas ya kamu. Kalau kamu tetap berani mempertahankan akidahmu, ya, kami akan tambahkan siksaannya." Ya, namanya di penjara adik-adik, kalau sudah disiksa, ya, dia tidak akan bisa berlari. Ya, lontong, tolong. Ya, nggak bisa. Mau kabur kemana? Wah, nggak bisa naik juga. Iya kan? Nah, beliau tersiksa banget ketika itu. Ya, namun perhatikan nih, ya, kebahagiaan orang yang taat kepada Allah. Bersamaan dengan itu semua, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, aku mendapati bahwa beliau adalah orang yang paling bahagia. Ya, walaupun di penjara, walaupun disiksa, walaupun dimusuhi oleh musuhnya, Ibnu Taimiyah adalah orang yang lapang dadanya. Ada lapangan Kak di dada? Enggak sayang. Maksudnya hatinya itu pemaaf. Ya, perasaannya itu lapang, segar, tetap yakin kepada Allah dan tenang adik-adik sekalian. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sering mengatakan kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku?
Sesungguhnya keindahan surga dan tamannya ada di hatiku. Masya Allah. Kata beliau, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku? Sesungguhnya keindahan surga dan tamannya ada di hatiku. Allahu Akbar. Ya, nggak peduli musuhnya menjadi, ya, dipukul, dipenjara. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tetap menyematkan di dalam hatinya keindahan surga dan tamannya. Allahu Akbar, adik-adik sekalian. Bayangin, ya, udah capek-capek, udah disiksa, tapi masih bisa mengatakan ada keindahan surga dan tamannya di dalam hatiku. Ya, dan beliau mengatakan juga ketika berada di dalam penjara, padahal di dalamnya penuh dengan kesulitan, beliau mengatakan seandainya penjara ini, ya, benteng yang kuat ini, namanya di penjara di zaman dulu kan jelek adik-adik ya. Seandainya benteng ini dipenuhi dengan emas, ya, andaikan penjaranya di sini emas, di situ uang, ya, di sini ada barang-barang mewah, misalkan, ya, apa kata beliau? Tidak ada yang bisa menandingi kenikmatanku berada di sini. Masya Allah. Ya, nih seandainya ini emas, nih ini emas. Kalau adik-adik bayangin, kalian lagi ada di rumah, ya kan? Rumah kalian ada emasnya, rumah kalian ada uangnya nempel di dinding, ya, nempel 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Mau ke kamar mandi, duitnya ada 100.000 nempel di rumah semuanya. Mau buang, mau apa, mau ngelap ini belek di mata pakai duit 100.000, terus dibuang, ya, misalkan, ya. Pokoknya duit 100.000-nya banyak deh. Pasti kalian akan wah, ya, akan ngejar-ngejar duitnya, diambil duitnya. Ya, kalian tumpuk duitnya, udah tumpuk gini, wah ada lagi, ambil lagi, wah, duit semuanya di rumah. Kalian akan kumpulkan dengan banyak. Tapi Ibnu Taimiyah nggak mau. Walaupun banyak uang di penjaranya tadi, kata beliau, aku ada di sini aja sudah senang. Ya, aku di sini aja udah bahagia. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, lihat, Ibnu Taimiyah udah di penjara, adik-adik. Ya, udah sengsara. Lebih dari orang miskin, ditambah lagi disiksa. Akan tetapi hatinya selalu bahagia. Masya Allah, Kak Yogi nggak bisa bayangin. Mungkin kalau kita yang disiksa seperti itu, kita udah nangis tiap hari. Aduh ma, ayo ma, ke rumah sakit ma, ya kan? Ma, lecet ma, misalkan. Oh ini lecet nih ma, dipukulin ma, ya. Jangankan lecet sedikit, kecebur comberan aja, ma tadi kecebur comberan ma, ya kan? Langsung ngadu. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Masya Allah, disiksa, mau diapain aja, mau dimusuhin, tapi tetap hidupnya bahagia. Ya, makanya para generasi salaf soleh dahulu sering mengatakan, lau ya'lamu al-muluku wa abna'ul muluki manahnu fihi la jaliduna alaihi bisuyuf. Ya, andaikan raja-raja, wah, andaikan raja-raja, semua raja deh, mau raja apa aja, ya, mau raja Cireng, mau raja apa aja, semuanya ada raja deh, mau raja Cilok, ya, mau raja Seblak, ya, semuanya raja keluar, ya, semua raja-raja dan pangeran-pangerannya deh sekaligus, ya, anak-anaknya raja mengetahui kenikmatan yang ada di hati kami ini, yaitu keimanan, kelezatan menjadi hamba Allah yang taat,
pasti mereka akan mengambil kami dan akan menyiksa kami dengan pedang-pedang mereka untuk mengambil kebahagiaan dari dalam hati kami. Allahu Akbar. Ya, ini dia adik-adik sekalian yang ingin Kak Yogi kabarkan sama kalian. Ya, kalian dari kecil wajib merubah pemikiran kalian. Ya, jangan pernah membayangkan orang yang punya mobil itu pasti kaya dan enak. Orang yang punya uang banyak bisa jalan-jalan terus pasti enak. Teman kita yang punya sepeda banyak, yang punya uang banyak pasti bahagia. Tidak, adik-adik. Ya, tidak sama sekali. Terkadang Allah bikin hati adik-adik bahagia dengan cara yang lain. Dengan banyak cara. Ya, nggak punya duit misalkan. Lagi nggak punya duit, minta mak, minta mak 2.000 mak. Enak aja, emak lagi nggak punya duit misalkan. Ya, lagi minta mak di 2.000, malah dipukul sama emak. Misalkan, maknya langsung berubah. Ya, karena emak lagi nggak punya duit. Ya, terus kalian main keluar hujan-hujanan. Bahagia nggak? Kak Yogi yakin bahagia adik-adik. Ya, bahagia main hujan-hujanan sama teman di luar. Dan ini sunnah Nabi SAW. Kalau ada hujan, main hujan-hujanan. Tapi lihat dulu kalau hujan-hujan petir jangan. Pakai sambar geledek. Oke, kalau hujannya hujan petir jangan. Ya, lihat dulu hujannya. Ya, hujan menyenangkan, main hujan-hujanan itu bikin bahagia, ya kan? Nggak harus kalian minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, minta semuanya. Ya, minta pesawat terbang, ya, minta roket sekalian, nggak akan bahagia adik-adik. Ya, kenapa? Karena kebahagiaan itu ada pada keimanan dan kesolehan kita semua. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya menceritakan lagi di dunia ini itu ada surga. Ya, ada surga. Ya, yang nggak bisa dibeli sama duit adik-adik. Ya, barang siapa yang tidak bisa memasuki surga dunia ini, maka dia tidak memperoleh surga di akhirat. Ya, kemudian kata Ibnu Qayyim mengatakan surga dunia yang dimaksud adalah yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam ini mencintai Allah, mengenal Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berisik dong. Ya. Ya, sudah ditutup. Jadi adik-adik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di dunia itu ada surga, bukan Ancol, ya. Bukan kalau di Palembang ada jembatan apa namanya? Ampera, ya bukan. Ya. Bukan juga tempat rekreasi, kebun binatang, Ragunan, bukan. Bukan. Ya, surga dunia itu bukan tempat-tempat yang enak. Karena tempat-tempat enak seperti Ancol, seperti misalkan tempat rekreasi atau hotel yang mewah sekalipun, masih terdapat orang kafir di dalamnya. Ya, masa orang kafir bisa masuk surga? Kan nggak mungkin, ya kan? Terus mana surganya Kak Yogi? Kalau mau merasakan surga di dunia, syaratnya mengenal Allah, mencintai Allah, dan senantiasa ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati kita menjadi. Ya, di sini Kak Yogi ingin memberikan nasihat kepada kalian. Kan Umi serta Abi tidak semuanya punya rezeki, tidak semuanya orang kaya. Ya, alhamdulillah kalau Abi kita masih punya banyak rezeki, berarti Allah memberikan banyak kebaikan. Tapi jikalau Abi dan Umi pada saat ini ya belum punya banyak rezeki, adik-adik gak boleh menyusahkan mereka. Itu yang ingin Kak Yogi sampaikan. Ketahuilah adik-adik, ya adik-adik harus mengetahuinya bahwa
bahagia itu nggak harus mengikuti apa yang adik-adik inginkan. Ya, adik-adik punya sesuatu belum tentu bahagia. Misalkan kalian minta mobil-mobilan, bisa jadi karena nanti punya mobil-mobilan, kalian jadi nggak taat sama Allah. Ya kan? Nah, kalau adik-adik mau minta sama Allah, mintalah dibahagiakan. Ya, mintalah jadi anak yang soleh, minta jadi anak yang taat, yang nggak banyak maunya. Ya, terus minta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta terus sama Allah agar hatinya itu happy terus, ya, agar hatinya itu senang terus. Kalau kita banyak keinginan, kalau kita banyak impian, kalau kita banyak maunya, hati kita justru nanti semakin sempit. Cukuplah bersyukur kepada Allah. Cukuplah dengan merasa puas, dengan merasa qanaah, dengan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Laisal ghina, ya, laisal ghina an kathratil arab. Ya, kayak diulang. Laisal ghina an kathratil arab. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Ya. Yang namanya kaya, ghani, bukanlah dengan banyaknya harta, uangnya banyak, makanannya banyak, mobilnya banyak, semuanya banyak. Enggak. Ya. Namun yang namanya ghina, yang namanya orang kaya itu yang hatinya selalu merasa cukup. Ya, hari ini jajan dikasih sama emak cuman 1.000, ya. Alhamdulillah. Ya, nah ini 1.000 nak dipakai buat seminggu ya. Oke. Siap, Mak. Ya, berarti jajan sehari cepet, ya kan? Jajan sehari 100. Ya udah nggak apa-apa deh. Dikasih sama emak, Nina buat jajan 5.000 buat sehari ya. Kita ucapkan apa sayang? Alhamdulillah. Jangan merengek, Mak. Masa cuma 5.000? Ini mah buat jajan pagi doang udah habis. Ya jangan. Ya, kalau emak ngasihnya 5.000, kita ucapkan apa sayang? Alhamdulillah. Kalau emak ngasihnya 50.000, nah, ya yang ganteng, cakep. Nih, emak kasih 50.000. Ya, 50.000 dikasih. Habisin ya. Kalau enggak habis ntar emak marah. Wah, ya udah siap, Mak. Alhamdulillah. Ya, berarti habisin 50.000. Bikin hatinya bahagia. Wah, besoknya emak ngasih 500.000 misalkan. Nah, nih, emak kasih 500.000. Ya, tapi sekolahnya yang pintar ya. Hafal Al-Quran, hafal hadis. Nih 500.000 habisin dalam sehari. Kalau nggak habis dalam sehari, emak marah. Wah, Masya Allah. Ya, pasti kita bahagia sekali. Bahagiain diri adik-adik sendiri. Ya, apapun yang dikasih oleh Abi dan Umi, Kak Yogi yakin itulah yang paling baik buat kita. Itulah yang cukup buat kita. Mungkin Allah nggak menakdirkan kita jajan banyak, takutnya nanti kita jajan yang tidak bermanfaat. Malah nanti dosa. Kan gitu adik-adik ya. Mungkin Allah ingin ngasih kita duit jajan banyak karena Allah ingin melihat kita sedekah. Pokoknya apa yang ditakdirkan oleh Allah itu semuanya baik adik-adik sekalian. Jadi kesimpulan pada kajian sore hari ini, camkan baik-baik. Ya, Kak pingin adik-adik menanamkannya dalam pikiran, menanamkannya dalam hati. Ya. Inti dari kajian sore ini adalah letak kebahagiaan bukanlah pada harta yang banyak atau uang yang banyak. Akan tetapi bahagia itu hatinya selalu merasa cukup. Ya, dengan cara beriman dan beramal saleh, kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Nah,
Contohnya apa, Kak? Apa contoh amalan soleh yang bisa aku lakukan agar aku bahagia? Pertama, jangan ninggalin sholat. Pasti Kak Yogi yakin hatinya bahagia. 100% orang yang stres, adik-adik yang pusing, ternyata mereka adalah orang yang meninggalkan sholat. Ya, mereka berlari dari permasalahan bukan dengan cara sabar dan sholat, tapi dengan cara bermaksiat. Ya, mereka lagi pusing ya adik-adik, pusing, permasalahannya banyak banget. Mereka malah mendengarkan musik, ya, malah dangdutan adik-adik sekalian. Ya, dangdutan bukan mendatangkan malaikat. Ya, malah mendatangkan apa? Malah mendatangkan syaitan. Ya, coba yang didengarkan ketika dia lagi susah, ya. Coba yang dibaca adalah Al-Qur'an. Ya, ini bikin tenang adik-adik nih. Yang bikin tenang wallahi ini doang adik-adik, nggak ada yang lain. Ini aja yang bisa bikin kita tenang. Ya, orang yang mendengarkan musik, hatinya nggak akan pernah tenang sampai hari kiamat. Ya, pertama adik-adik ya, jangan meninggalkan sholat. Biar hatinya bahagia. Yang kedua supaya hatinya selalu bahagia adalah perbanyak zikir. Ya, zikir terus. Zikir pagi dan petang, jangan dilewati. Ya, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, dan seterusnya. Allahumma bika amsayna, wa bika nahya, wa bika naku, dan seterusnya. Ya, terus berzikir kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Ya, nah berikutnya yang terakhir 3 tips ya. Pertama, jangan tinggalkan sholat. Kedua, perbanyak zikir. Ketiga, perbanyak membaca Al-Quran. Yakin deh, sebahagia-bahagianya orang adalah yang melakukan 3 ini. 1, jangan ninggalin sholat. Kedua, banyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga, banyakin baca Al-Quran. Kak Yogi, aku belum bisa baca Al-Quran, Kak. Ya minimal adik-adik baca surat Al-Ikhlas, diulang-ulang, baca surat An-Nas, diulang-ulang, ya, baca surat Al-Falaq, diulang-ulang, ya, baca surat Al-Fatihah, murojaah sama Abi dan Umi di rumah, bilang sama Abi, kita murojaah yuk, misalkan. Nah, insya Allah kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang kalian inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Kak Yogi mempersilahkan kepada adik-adik yang mau bertanya, tapi mute-nya belum dibuka ya sayang ya. Cukup kasih jempol atau angkat tangan nanti sama Kak Ali dibuka mute-nya. Nah, barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yogi atas kajiannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya, nanti kakak akan bantu untuk unmute. Oke, yang pertama kita dari Kak Wardah Zahira. Silakan dibuka di itu. Silakan yang ingin bertanya Kak Wardah Zahira. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, aku mau nanya. Inti kajian hari ini tadi apa ya? Apa sayang? Bisa diulang sayang? Ana bantu ya Kak Yogi. Boleh. Tadi dari Kak Wardah Zahira. Hari ini Kak. Tadi apa ya? Inti dari kajian hari ini. Oke. Inti dari kajian hari ini adalah pertama, bahagia itu tidak harus jadi orang kaya. Siapa yang bahagia? Yang bahagia adalah orang yang beriman dan taat kepada Allah. Gimana caranya? 3. Rajin melaksanakan sholat, kemudian rajin berzikir, kemudian rajin membaca Al-Quran. Itu pada intinya. Ya, dan tadi Kak Yogi sudah menceritakan bagaimana keadaan Qorun,
bagaimana keadaan Fir'aun, dan kita juga cerita tentang orang yang saleh yang bernama siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, wallahu a'lam. Syukran. Apa? Selanjutnya Kak Yogi ada dari Aisyah Elma di Tangerang. Silahkan Kak Aisyah Elma. Jazakallah khairan Kak Yogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Kak Aisyah Elma. Kamu. Kak Yogi, aku mau Iya. tanya. Hmm. Kalau sendirinya jadi orang kaya itu harus tetap sholat kan? Tapi kan kata Kak Yogi nggak boleh jadi orang kaya. Apa kaya? Ya, lagi nangkap. Baik. Di sini adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh bukan menjadi orang kayanya loh. Ya. Menjadi orang kaya boleh nggak Kak Yogi? Masya Allah, boleh. Kak Yogi mendoakan adik-adik yang kajian pada sore hari ini bisa menjadi orang-orang yang kaya dengan harta. Ya, tapi kayaknya seperti apa? Kayaknya seperti Abdurrahman bin Auf. Ya, kayaknya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kayaknya seperti Utsman bin Affan. Ya, kenapa Kak Yogi? Soalnya mereka ketika menjadi orang kaya, mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Utsman bin Affan pernah membeli sumur di kota Madinah yang dipakai oleh semua orang Islam. Masya Allah. Ya, banyak para sahabat yang mengorbankan harta mereka agar mereka mendapatkan banyak kebaikan. Jadi Aisyah ya yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh bukan menjadi orang kayanya. Yang tidak boleh adalah ketika menjadi orang kaya tapi tidak beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi orang kaya tapi beriman, taat kepada Allah dan tahu bagaimana hukum harta-hartanya, wah pasti bahagia insya Allah. Dan Kak Yogi punya beberapa orang yang Kak Yogi tahu, teman-teman, orangnya kaya. Nah, mereka cuman bisa bahagia ketika uangnya mereka manfaatkan untuk menyebarkan agama Islam ini. Mereka bantu kajian-kajian, mereka membantu pembangunan masjid, mereka membantu orang-orang yang lemah. Ya, di sana mereka bahagia. Sedangkan ketika mereka menikmati harta mereka sendiri, adik-adik, mereka tidak bahagia. Jadi, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau adik mau jadi orang kaya, halal banget. Dan kayak gitu, semua yang hadir kajian pada sore hari ini menjadi orang kaya. Amin. Ya, jadilah orang kaya seperti para sahabat yang rajin berinfak dan bersedekah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Makasih Kak Yogi. Sama-sama. Semoga bisa jadi orang kaya ya. Jangan lupain Kak Yogi kalau sudah jadi orang kaya ya. Amin. Amin ya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Kakak Aisyah. Selanjutnya Kak Yogi dari Kakak Muhammad Fadil Adisa Zarif. Silahkan Kak Muhammad Fadil Adisa Zarif. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya. Tadi Kak Yogi bilang orang yang bahagia itu kan orang yang beriman. Bagaimana cara agar selalu beriman? Nah, barakallahu fiik, masya Allah. Hebat, ya. Kak Yogi sampai narik nafas. Anak-anak sekarang hebat banget, masya Allah. Ya, dulu Kak Yogi waktu kecil seperti kalian, nggak bisa seperti kalian. Kak Yogi waktu kecil seperti kalian taunya cuma main bola doang, ya. Nah, masya Allah. Kak Yogi gimana caranya biar bisa jadi orang yang beriman? Tentunya kita meminta kepada siapa, adik-adik? Kepada Allah. Ya, minta kita selalu diteguhkan hatinya dalam agama.
minta dijauhkan dari sifat malas, minta dijauhkan dari sifat tidak mau beribadah kepada Allah. Ya, perhatikanlah bahwasanya Allah itu punya dua tempat yang berbeda jauh. Pertama, Allah punya surga. Ya, tajri min tahtihal anhar. Ya, hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba asraba wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lahwaw wala kidzaba. Nikmat banget. Ini Allah punya ini. Dan Allah juga punya tempat yang jelek satu lagi. Apa itu? Neraka. Ya. Cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan ingat nerakanya Allah itu panas. Ya, dengan mengingat bahwasanya kita itu mata kita yang hari ini melek, suatu saat akan tertutup meram. Nggak tahu kita gimana nasibnya. Kita nggak tahu nanti siapa yang di sekitar kita. Kita nggak tahu nanti siapa yang ada di sebelah kita. Apakah orang baik atau ada yang menemani. Kita nggak tahu siapa nanti kita sendirian. Bayangin di alam kubur, nanti kita sendirian. Dijepit oleh tanah yang sempit. Ya, kalau kita selalu terbayang akan negeri akhirat, insya Allah Allah akan menumbuhkan keimanan kepada kita. Ya, tapi bukan berarti adik-adik ketika kita berpikir tentang negeri akhirat, bukan berarti kita mengabaikan kehidupan dunia. Ya, tetap adik-adik punya cita-cita yang tinggi, bisa jadi dokter, ya, bisa jadi perawat mungkin, bisa punya rumah sakit mungkin sekalian, bisa jadi guru, bisa punya sekolahan. Tetap tinggikan cita-cita kalian, tapi bayangkan juga negeri akhirat sehingga kita akan selalu bertambah keimanannya. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Nah, mungkin cukup kali ya karena sudah 3 pertanyaan. Ya, semoga adik-adik sekalian bisa selalu bahagia, bisa selalu senang, happy. Ya, jadilah adik yang bersyukur kepada Allah dan terus berdoa agar Allah memperbaiki keadaan dan tetap semangat buat belajar. Akhirnya kayak Yogi mohon pamit. Kajian ini direkam kan kali ya? Insya Allah direkam dan kita juga live di YouTube juga Kak Yogi. Live di YouTube, adik-adik bisa ulangi kajian ini di YouTube agar adik-adik dan Kak Yogi bisa mengambil manfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khairan buat Kak Ali, buat semuanya panitia. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua. Assalamualaikum Kak Yogi. Teman-teman. Ya, saya. Barakallahu fikum. Apa? Silakan Kak Yogi, syukran. Afwan. Oke, teman-teman, alhamdulillah hari ini ujiannya sudah selesai. Untuk teman-teman yang masih ada di sini, untuk teman-teman yang masih ada di ruangan Zoom meetingnya, dipersilakan untuk keluar dari Zoom meetingnya ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Insya Allah nanti kalau ada kajian lagi, ikut lagi ya teman-teman. Ya. Insya Allah. Nah sekarang teman-teman silakan keluar dari Zoom meetingnya ya. Afwan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak. Waalaikumsalam. Silahkan. Waalaikumsalam Kak.
Kakak tutup sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.